Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan perkuliahan kita di pertemuan yang ketujuh. Nah, di pertemuan yang ketujuh ini kita akan membicarakan materi mengenai motivasi dan juga komunikasi. Motivasi adalah daya rangsang atau pendorong agar pegawai mau bekerja dengan giat. Jadi penting sekali di sebuah perusahaan, apalagi kita sebagai manajer, itu kita memiliki motivasi karena dia adalah menjadi daya rangsang atau pendorong agar pegawai mau bekerja giat. Kalau pekerja itu bekerja dengan giat, otomatis produktivitas perusahaan itu akan tinggi ya, karena pekerjanya itu giat, disiplin, bekerjanya dengan baik, hasil pekerjaannya itu bagus, sehingga produktivitas perusahaan tinggi dan keuntungan perusahaan juga tentu tinggi. Nah, menurut George Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini sudah pasti ya, kalian jelas juga ketika seseorang itu memiliki motivasi, itu artinya adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, kerja sendiri adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental. Sedangkan semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga pekerjaan dapat lebih cepat dan dapat terlaksana lebih baik. Sehingga ketika seseorang memiliki semangat kerja, artinya apa? Pekerjaannya itu dapat lebih cepat, lebih giat dan juga hasilnya pasti bagus gitu ya maksudnya. Kegairahan kerja adalah kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah, pola motivasi menurut David McClelland ada beberapa ya. Ada achievement motivation, ada affiliation motivation, ada competent motivation, ada power motivation. Yang pertama, achievement motivation, yaitu suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan untuk kemajuan dan pertumbuhan ya. Jadi kalau di sini dia ingin melakukan sesuatu itu karena untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan sehingga dia memperoleh penghargaan atau achievement ya. Yang kedua ada namanya affiliation motivation, di mana motivasi ini adalah dorongan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Maksudnya gimana? Dia itu motivasinya untuk dapat melakukan sesuatu itu agar dapat berhubungan dengan orang lain. Misalkan apakah nanti dengan dia bekerja dengan motivasi yang baik itu, misalkan bosnya senang, misalkan rekan kerjanya juga senang terhadap dia, yang intinya dia itu dorongannya untuk melakukan hubungan dengan orang lain, yaitu affiliation motivation. Yang ketiga ada namanya competent motivation, di mana motivasi ini adalah dorongan untuk melakukan pekerjaan yang bermutu. Artinya orang itu memiliki motivasi untuk bekerja dengan baik. Dia membuat laporan keuangan dengan baik, ya misalkan ya, dia membuat neraca di perusahaan itu dengan baik, yang dimana dia di situ tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan dengan bermutu sesuai dengan kompetensinya, kompeten motivation ya. Jadi kalau misalkan dia bekerjanya tidak dengan kompetens, hasil bekerjanya itu jelek, dia merasa bahwa hal tersebut tidak suatu pekerjaan yang tidak bermutu, maksudnya seperti itu. Nah, yang keempat ada namanya power motivation, yaitu dorongan yang dapat mengendalikan suatu keadaan di mana ada kecenderungan untuk mengambil resiko dan menghancurkan rintangan yang terjadi. Kalau ini sudah sangat tinggi ya, karena power motivation. Motivationnya itu adalah kekuatan yang sangat tinggi di mana ada kecenderungan untuk mengambil resiko dan menghancurkan rintangan yang terjadi. Misalkan dalam suatu perusahaan karena dia ingin uh, memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga ada risiko-risiko tertentu yang diambil dia dan dia dapat menghancurkan atau mengendalikan rintangan yang ada di depannya. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai teori-teori motivasi. Maksudnya motivasi itu ada loh konsep-konsepnya yang disampaikan oleh ahli atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu mengenai sesuatu motivasi ini. Nah, yang pertama yaitu teori motivasi klasik, yaitu menurut Frederick Winslow Taylor, sorry ya. Jadi teori motivasi yang pertama yaitu teori motivasi klasik oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, menurut Taylor ini, orang akan bekerja bila mana dia mendapat imbalan berupa materi yang mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya. Di mana di sini dia hanya mengandung teori kebutuhan tunggal, yaitu kebutuhan biologis saja. Biologis itu maksudnya apa? Kebutuhan untuk mendapatkan materi. Jadi orang bekerja itu untuk mendapatkan materi, hanya itu saja, nggak ada yang lain. Itu adalah motivasi menurut Taylor. Jadi kalau materi itu apa ya? Berarti uang ya.
Jadi orang mau bekerja kalau dia dapat uang, kalau dia dapat, makanan, kalau dia misalkan dapat imbalannya dia berupa materi, hanya itu saja yang menjadi motivasi dia bekerja. Nah, ini adalah teori motivasi menurut, ilmuwan yang pertama, yaitu teori motivasi klasik oleh Taylor. Nah, yang kedua ada namanya teori motivasi menurut Abraham Maslow, di mana di sini teori motivasinya itu jamak, artinya bertingkat ya, banyak. Kalau yang tadi kan tunggal hanya satu aja, orang bekerja karena hanya ingin dapat materi, entah materi uang, makanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini ditingkatkan ya, ada beberapa. Kalau menurut Abraham Maslow atau sering disebut sebagai teori motivasi jamak. Nah, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Begitu juga kalau yang kedua sudah terpenuhi, maka selanjutnya ketiga, keempat, sampai yang paling puncak yaitu kelima. Nah, secara sederhana adalah seperti ini ya teori motivasi dari Abraham Maslow. Ada tingkatan fisiologis yang paling bawah ya. Yang kedua ada rasa aman, ada sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nanti kita akan bahas semua dari uh, jamaknya teori motivasi Abraham Maslow ini. Nah, dasar teori ini adalah yang pertama, kenapa adanya teori ini disebutkan oleh Abraham Maslow, manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Artinya, kalau satu keinginan dia sudah terpenuhi, dia akan menuju kepada keinginan yang lain, di mana manusia itu tidak pernah puas ya. Artinya dia memiliki beberapa keinginan yang banyak bahkan. Yang kedua, suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi motivator. Nah, jadi ini benar banget ya. Manusia itu kalau kebutuhan yang sudah sesuatunya itu sudah dipuaskan, ada satu kebutuhan yang sudah kepuasan, maka kebutuhan yang ini sudah tidak menjadi motivasi lagi buat dia. Ada kebutuhan yang lain yang kemudian dia menjadi motivasi untuk bekerja. Nah, selanjutnya kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang yang tadi ya, yang segitiga tadi. Nah, jenjang kebutuhannya adalah ini, kebutuhan fisiologis yang paling bawah atau physical needs atau kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan paling basic. Jadi orang bekerja itu kerja di sebuah perusahaan, kerja di sebuah instansi karena untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, motivasi dia. Itu adalah yang paling sederhana. Itu adalah kebutuhan yang paling basic, yaitu mengenai kebutuhan fisiologis, adanya makanan, minuman, untuk memenuhi tempat tidur, dia mempunyai rumah dan segala lainnya ya, pakaian. Ini adalah jenjang kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisik atau physical needs. Yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan atau security and safety needs, di mana kebutuhan akan keamanan jiwa dan harta. Jadi seseorang itu kalau sudah terpenuhi kebutuhan basicnya, dia sudah bisa makan, minum, tidur, dan menyampaikan dan lain sebagainya. Kebutuhan yang dia butuhkan berikutnya adalah rasa aman. Rasa aman itu maksudnya pasti keamanan, keteraturan ya, stabilitas. Misalnya kalau kondisi sekarang ya, kondisi sekarang di Indonesia kan aman. Beda dengan kondisi ketika Indonesia zaman dulu masih penjajahan. Artinya orang itu membutuhkan rasa aman ya. Rasa aman ini tapi adalah jenjang yang kedua dibandingkan dengan jenjang ketika orang itu sudah memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan apa? Makan, minum, dan lain sebagainya. Rasa aman ini adalah kebutuhan yang kedua, motivasi yang kedua. Jadi dia kalau kerja di suatu tempat ini dia harus selain memiliki kebutuhan fisiologis yang sudah terpenuhi, dia juga harus memenuhi rasa aman. Misalkan kerjanya di tempat yang tadinya misalkan dia terima CPNS di tempat yang mungkin rawan ya karena banyak organisasi yang maksudnya banyak melakukan tindakan separatis, misalkan di pedalaman dan lain sebagainya. Kemudian dia pindah mutasi, ingin jadi PNS di daerah kota, yang dimana rasa amannya di situ lebih baik, keteraturannya juga lebih baik. Nah, itu adalah kebutuhan yang kedua setelah seseorang itu dapat terpenuhi kebutuhan fisiologisnya. Yang ketiga ada namanya kebutuhan sosial atau affiliation or acceptance needs, di mana kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain. Sense of belonging, kebutuhan akan perasaan dihormati ya, sense of importance, kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal atau sense of achievement, dan kebutuhan akan perasaan ikut serta atau sense of participation. Nah, di sini ada tingkatannya yang ketiga ya, kebutuhan akan sosial ini. Jadi seseorang itu bekerja selain dia dapat makanan ya, dia dapat minuman, termenuhi kebutuhan fisiknya, dia dapat rasa aman. Yang ketiga dia naik lagi jenjang kebutuhannya. Apa jenjang kebutuhannya? Dia mau bersosialisasi dengan orang itu dengan baik, yaitu perasaannya itu dapat diterima ya, nggak saling berantem dengan teman kerja, misalkan disuruh dia dihormati
dengan pekerjaannya, misalkan justru dia misalkan dihargai ya, sense of achievement, dan dia di sana banyak berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut dan menjadi orang yang penting. Nah, itu adalah kebutuhan yang ketiga. Jadi ini udah meningkat lagi bahasanya seperti itu. Rasa kebutuhannya dibandingkan kebutuhan hanya sekedar dapat gajian yang bisa untuk makan minum ya, bisa dapat rasa aman karena daerahnya itu aman, misalkan tempat kerjanya itu aman. Dan yang ketiga adalah rasa sosial ya, dimana dia berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, relasi keluarga dan lain-lain itu dengan baik. Nah, yang berikutnya ada namanya kebutuhan akan penghargaan ya, kebutuhan yang keempat ini adalah kebutuhan yang di level berikutnya, di mana seseorang itu idealnya membutuhkan prestis karena adanya prestasi, tetapi ini tidak selamanya demikian ya. Ada orang yang hanya berhenti pekerjaannya itu hanya sampai tahap memenuhi kebutuhan yang ketiga. Tapi kalau sudah sampai yang keempat, ini lebih levelnya tinggi lagi ya. Dimana di sana dia menginginkan pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain sebagainya ya. Dimana di sini ada kebutuhan akan penghargaan atau prestis. Jadi misalkan nih, orang karena duitnya udah banyak ya, perusahaannya udah besar, dia punya perusahaan di mana-mana, dia lama-lama udah nggak butuh lagi namanya makan, minum, rasa aman, misalkan bersosialisasi. Tapi yang dia butuhkan yang berikutnya adalah apa? Kebutuhan akan penghargaan atau prestis. Misalkan dia nyalon akhirnya, nyalon menjadi anggota dewan, nyalon jadi anggota DPR ya, kemudian dia bahkan nyalon jadi presiden. Nah, itu adalah kebutuhan akan penghargaan, prestis atau status. Nah, ini adalah kebutuhan yang berikut. Oke, ini kebutuhan yang paling puncak, yang paling tinggi ya, yang memang selamanya nggak setiap orang sih membutuhkan kebutuhan ini, hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin satu Indonesia cuma satu, atau bahkan satu dunia cuma beberapa orang ya, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau self actualization, di mana kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi seseorang secara penuh. Jadi dia nggak hanya dari kehidupan dia itu menginginkan pekerjaan yang mendapatkan rasa fisiologis ya, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, bahkan dia bisa mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri itu maksudnya gimana? Mengembangkan dirinya, memenuhi ideologinya ya, dan lain sebagainya. Ini ada kebutuhan yang paling akhir. Orang kalau sudah sampai kebutuhan yang ini, aktualisasi diri, artinya kebutuhan yang di bawah-bawahnya ini sudah terpenuhi, sudah bisa makan, sudah mempunyai rasa aman ya, sudah memiliki rasa sosial, sudah memiliki penghargaan, sampai akhirnya dia membutuhkan aktualisasi diri, yaitu mengembangkan diri ya. Jadi dia bekerja itu cuma hanya untuk mengembangkan diri aja, nggak sekedar cuma dapat uang ya, dapatkan rasa aman, berinteraksi dengan teman-temannya, nggak, tapi aktualisasi diri, dia ingin mengembangkan dirinya, bahasanya seperti itu, memenuhi ideologinya, dia tuh percayaannya terhadap apa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ini adalah kebutuhan yang paling atas, yaitu aktualisasi diri, yang mungkin tidak banyak orang dapatkan ya, atau dapat orang butuhkan, karena nggak semua orang butuh hal ini ya. Bahasanya ada yang bekerja ya sudah bekerja sampai hanya pada tahap yang pertama ini aja, dapat makan minum aja, atau misalkan sampai tahap yang kedua aja, rasa aman aja atau sosial aja, jarang sampai yang aktualisasi diri. Nah, ini adalah level atau tingkat jenjang kebutuhan menurut Abraham Maslow. Nah, teori motivasi dua faktor atau teori motivasi kesehatan ini menurut Frederick Herzberg adalah orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu yang pertama faktor-faktor pemeliharaan atau maintenance faktor, yaitu kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Dan yang kedua ada namanya faktor-faktor motivasi atau motivasi faktor, yaitu kebutuhan psikologi seseorang, yaitu berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi. Maksudnya gini nih, jadi orang itu melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor kesehatan, dan kedua faktor motivasi. Kesehatan itu berkaitan dengan fisik kan, kalau faktor motivasi ini berkaitan dengan mental. Jadi ada dua itu aja yang mempengaruhi kalau menurut Herzberg ya. Teorinya hanya berdasarkan orang itu dalam melaksanakan pekerjaannya, motivasinya dipengaruhi oleh dua faktor aja, yaitu kesehatan dan juga psikologis dia ya, kondisi kebutuhan psikologis atau mental dia. Nah, alat-alat motivasi, ada namanya material insentif, yaitu motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan. Karena dia berprestasi ya, jadi dia mendapatkan insentif. Jadi gini, misalkan orang itu di perusahaan itu pekerjaannya bagus, pada bulan ini dia
sebagai sales berhasil menjual sampai 5 mobil. Nah, kemudian dari apa yang sudah dia lakukan itu, dia mendapatkan imbalan-imbalannya adalah berupa insentif. Insentif itu mungkin uang ya, bonus misalkan dari perusahaan, yang dimana ini menjadi motivasi yang bersifat materi. Maksudnya seperti itu. Ini adalah alat motivasi yang pertama yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, non material insentif, yaitu dimana motivasi yang tidak berbentuk materi, dimana misalkan kalau eh, karyawannya ini bekerja dengan baik, maka perusahaan menempatkan dia di tempat yang tepat ya, jadi manajer, kemudian dia jadi kabak atau dia jadi asisten manajer. Nah, itu adalah berarti motivasi yang diberikan oleh perusahaan itu adalah motivasinya non material ya. Atau misalkan dia dapat promosi ya dan lain sebagainya. Itu adalah alat-alat motivasi. Ada alat motivasi berupa materi dan ada alat motivasi non materi. Berikut ini adalah jenis-jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi positif. Motivasi yang berupa sesuatu yang diberikan itu berimplikasi positif ya, misalkan hadiah, misalkan bonus, misalkan premi dari perusahaan, misalkan gaji ke-12, gaji ke-13, gaji ke-14 itu adalah motivasi positif. Nah, yang berikutnya ada namanya motivasi negatif, yaitu berupa hukuman dan sanksi. Jadi kalau misalkan perusahaan itu ingin memotivasi memotivasi karyawannya supaya bekerja dengan baik, dikasih motivasinya adalah hukuman. Gimana hukumannya? Misalkan perusahaan ini pengen karyawannya datangnya pada tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, absennya telat, dikasih hukuman. Hukumannya apa? Misalkan ada pemotongan gaji, ada sanksi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk motivasi yang negatif. Selain motivasi yang positif tadi ya, misalkan hadiah dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis motivasi itu ada seperti itu. Yang intinya, baik itu motivasi positif atau motivasi negatif, adalah berbagai upaya yang dilakukan perusahaan agar karyawan itu dapat memiliki motivasi. Nah, tujuan motivasi manajemen. Jadi manajemen perusahaan itu memberikan motivasi kepada perusahaan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, mengubah perilaku pegawai. Pegawai yang malas-malesan, pegawai yang suka telat, pegawai yang suka nggak nurut. Nah, itu adalah tujuan motivasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kegairahan kerja. Yang ketiga, meningkatkan disiplin. Yang keempat, menjaga kestabilan pegawai. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan. Karena apa? Kalau karyawannya ini bekerja dengan motivasi yang baik, produktivitas perusahaan naik, keuntungan juga tinggi, akhirnya apa? Juga meningkatkan kesejahteraan untuk karyawannya. Yang keenam, meningkatkan prestasi, meningkatkan moral, meningkatkan tanggung jawab pada tugas-tugasnya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi terhadap perusahaan. Ini adalah tujuan motivasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada perusahaan. Intinya semuanya baik ya. Yang semuanya ini nanti berimplikasinya baik itu terhadap karyawannya sendiri maupun terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kalau orang itu memiliki motivasi yang baik dalam kerjaan, semua yang terjadi adalah hal-hal berikut ini, ke-10 ini. Maksudnya seperti itu. Nah, kesulitan dalam motivasi manajemen. Ada 4 kesulitan. Yang pertama yaitu untuk menentukan alat motivasi yang tepat itu sukar. Karena keinginan setiap individu itu tidak sama. Apakah alat motivasinya misalkan tadi berupa insentif ya atau justru hukuman. Nah, itu adalah alat motivasi itu ditentukannya sukar ya. Yang kedua, kemampuan perusahaan terbatas untuk memberikan insentif. Jadi nggak semuanya ya, ibaratnya motivasi itu diberikan uh, penghargaan itu diberikan dalam bentuk insentif karena kan perusahaan juga keuntungannya itu terbatas sehingga nggak selalu ibaratnya motivasi yang baik itu berimplikasi pada diberikan insentif atau alat yang berupa materi. Yang ketiga, pemimpin sulit mengetahui motivasi kerja setiap individu karena kan pemimpin itu nggak pasti paham ya apa sih motivasi kerja dari setiap masing-masing individu. Dan yang keempat, pemimpin sulit memberikan insentif yang adil dan oke, dari hasil yang sudah dipaparkan tadi diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, semakin tinggi status atau posisi seseorang dalam organisasi, maka motivasi mereka semakin tinggi dari hanya pemenuhan kebutuhan jasmania saja. Ini sesuai dengan teori yang Abraham Maslow yang segitiga ini ya. Jadi artinya seseorang itu semakin tinggi posisinya, itu maka motivasi dia nggak hanya yang ini aja, tapi sudah berjenjang. Kalau manajer mungkin rasa motivasi bekerjanya sudah naik ya, jadi motivasi yang keempat ini penghargaan ya. Tapi kalau misalkan karyawan atau buruh harian mungkin basis
motivasinya masih di sekitar fisiologis, rasa aman, sosial. Nah, itu maksudnya. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu cari atau ciptakan sumber motivasi kapan saja dan di mana saja itu untuk perusahaan. Jadi ciptakanlah sumber motivasi itu sehingga perusahaan kemudian memperoleh karyawan yang memiliki motivasi yang baik dan berimplikasi baik kepada perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi. Tadi yang pertama kita belajar mengenai motivasi dan yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi yaitu hal penting dalam manajemen karena untuk berinteraksi, mengirim dan menerima perintah, informasi, berita, laporan manajemen ya. Itu adalah komunikasi. Artinya komunikasi itu untuk berinteraksi ya, mengirim dan menerima perintah, informasi dan lain sebagainya. Menurut Malayu Hasibuan, komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan ide, pesan, perintah, berita, informasi dari seseorang kepada orang lain agar di antara mereka terdapat interaksi ya. Jadi komunikasi itu adalah alat ya untuk menyampaikan ide sehingga orang yang lain itu dapat merespon dan dapat berinteraksi. Komunikasi massa atau public communication adalah komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat luas, seperti kabar ya, seperti banner, ada juga buku, ada pidato. Nah, itu berarti adalah komunikasi yang diberikan kepada masyarakat luas ya, karena apa? Sasarannya banyak. Maksudnya seperti itu, nggak hanya satu orang saja. Misalkan orang berpidato, mau jadi anggota DPR, dia kampanye. Nah, itu adalah komunikasi massa atau public communication. Yang berikutnya ada yang disebut sebagai komunikasi bisnis atau business communication, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam perusahaan. Intinya kalau business communication adalah komunikasi itu dilaksanakan dalam proses bisnis ya, baik itu sebuah perusahaan, usaha, dan lain sebagainya. Dimana di sini bisa jadi dia memberikan perintah, laporan, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan unsur-unsur komunikasi, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah komunikator atau giver, yaitu orang yang menyampaikan ide atau pesan. Misalkan ya, ada si A dan ada si B. Komunikator adalah orang yang menyampaikan ide si A. Si A itu mengatakan, hari ini kita akan melaksanakan rapat evaluasi penjualan. Nah, itu berarti dia adalah seorang komunikator, di mana dia adalah orang yang menyampaikan ide atau pesan. Yang kedua, unsur komunikasi adalah pesan atau informasi itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan tadi si A menyampaikan, hari ini kita akan menyampaikan hasil rapat dari penjualan mobil selama bulan Desember. Nah, itu berarti pesannya. Unsur yang kedua dari komunikasi adalah pesan itu sendiri atau informasinya. Yang ketiga, unsur komunikasi adalah saluran atau channel, yaitu alat yang dipakai untuk berkomunikasi ya. Salurannya kalau kita berkomunikasi secara langsung bisa menggunakan mikrofon atau ya nggak ada mikrofonnya ya. Bahasanya kalau misalkan menggunakan saluran udara itu juga bisa ya, karena dia komunikasinya secara langsung saja. Atau misalkan kalau kita menggunakan Zoom, berarti salurannya adalah menggunakan telemeeting atau misalkan menggunakan handphone. Nah, yang keempat, unsur komunikasi adalah ada komunikan atau receiver, yaitu orang yang menerima informasi. Kalau saya mengomunikasikan kepada kalian, berarti kalian itu adalah komunikan, yaitu orang yang menerima informasi dari saya ya. Dosen menginformasikan kepada mahasiswa, berarti dosen tersebut adalah komunikator dan mahasiswa adalah komunikannya atau receivernya. Yang kelima, unsur komunikasi yang penting adalah umpan balik atau feedback, yaitu reaksi yang diberikan komunikan atau penerima pesan. Jadi kalau komunikasi itu nggak ada feedback, nggak ada umpan balik, itu berarti komunikasinya tidak terjadi dengan baik ya, karena unsur-unsur komunikasi yang kelima ini tidak terpenuhi. Makanya saya sering kalau misalkan melaksanakan kuliah itu memberikan pertanyaan ya, kemudian kalian merespon. Nah, itu untuk apa? Untuk memberikan feedback bahwa kalian itu sudah menerima informasi dari saya dan memberikan reaksi dari apa yang saya ucapkan. Maksudnya seperti itu. Nah, fungsi komunikasi. Ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama instruktif, yaitu memberikan instruksi. Ya, sederhananya fungsi komunikasi yang pertama adalah memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi atau berita. Yang ketiga influencing, yaitu untuk memberikan saran-saran. Misalkan kita lagi curhat tuh ya, sehingga ketika berkomunikasi fungsi yang terjadi adalah memberikan saran, nasihat. Yang keempat adalah evaluatif atau memberikan laporan dari bawahan kepada atasan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi komunikasi
komunikasi. Nah, tipe-tipe komunikasi ada tipe komunikasi yang formal dan informal. Kalau formal biasanya terjadi dalam sebuah perusahaan ya, misalkan dengan sesama rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan itu komunikasinya formal, bahasanya baku. Kalian dengan dosen juga seperti itu, komunikasinya formal menggunakan EYD, bahasa yang disempurnakan dan komunikasi itu yang kedua ada informal. Informal itu mungkin lebih sederhana ya, lebih tidak terstruktur dan bahasa-bahasanya juga menggunakan bahasa-bahasa keseharian saja. Misalkan kalian dengan teman-teman kalian itu berarti komunikasinya informal. Dengan keluarga kalian itu biasanya juga komunikasinya informal. Nah, itu adalah tipe-tipe komunikasi. Nah, lambang-lambang komunikasi ada melalui suara ya. Yang paling sederhana lambang komunikasi adalah melalui suara karena mudah didengar. Yang kedua ada tulisan. Jadi mengirim WA misalkan buat laporan itu berarti menggunakan tulisan. Ada juga gambar. Gambar itu misalkan apa? Gambar untuk kampanye menggunakan masker. Nah, itu lambang-lambang komunikasi. Gambar untuk kalian cuci tangan karena lagi pandemi. Menggunakan warna-warna misalkan kalau di lampu merah itu ya di perempatan itu warna merah berhenti, warna hijau jalan. Nah, itu adalah melambang komunikasi. Ada yang menggunakan mimik, gerakan dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya ada hambatan-hambatan komunikasi. Apa saja sih hambatan-hambatan komunikasi itu? Yang pertama ada yang disebut sebagai hambatan semantis, yaitu hambatan bahasa yang disebabkan kata-kata atau kalimat yang digunakan mempunyai arti yang sama. Maksudnya gimana sih ini? Jadi gini, kita misalkan mau berkomunikasi dengan orang, tapi orang tersebut bahasa yang digunakan itu berbeda dengan kita. Kita bahasa Indonesia, orang tersebut bahasa Inggris. Artinya itu sebenarnya sama, kalimatnya itu sama, tapi bahasanya saja yang beda. Misalkan kalau bahasa Indonesia ya, itu buku berarti bahasa Inggrisnya book. Tapi karena kita tidak bisa ngomong bahasa Inggris, jadi ini menjadi sebuah hambatan. Maksudnya gitu loh, kata-katanya ini memiliki arti yang sama, tapi bahasanya beda gitu. Jadi ini adalah hambatan yang pertama, bahasa yang disebabkan kata-katanya tuh memiliki arti yang sama tapi bahasanya beda. Yang kedua ada namanya hambatan teknis, yaitu hambatan yang disebabkan oleh alat-alat teknis yang dipergunakan kurang baik. Misalkan kita berkomunikasi via telepon ya. Nah, ini sinyalnya lagi buruk misalkan ya, atau lagi Zoom meeting, sinyalnya juga lagi buruk. Nah, itu berarti hambatan teknis. Yang ketiga ada namanya hambatan biologis, di mana hambatan yang ditimbulkan oleh kurang baiknya pendengaran. Ya, ini berkaitan dengan seseorang ya, kemampuan seseorang untuk menerima komunikasi. Misalkan dia dalam hal pendengaran itu memiliki kecacatan sehingga ini menjadi hambatan orang ketika berkomunikasi. Yang keempat ada namanya hambatan psikologis, yaitu hambatan kejiwaan yang disebabkan oleh perbedaan status keadaan. Misalkan orang kaya dan orang yang tidak mampu. Nah, ini kan psikologisnya berbeda ya. Sehingga kadang secara psikologis ini menyebabkan mereka ini secara komunikasinya juga memiliki hambatan. Maksudnya seperti itu. Nggak enakan, nah misalkan ya canggung, nah itu berarti adalah hambatan psikologis. Dan yang kelima, hambatan persepsi, yaitu hambatan yang disebabkan kurang mampunya penangkapan, daya nalar, dan komunikan. Jadi gini, orang mengkomunikasikan sesuatu itu ternyata orang menangkapnya berbeda. Nah, ini namanya hambatan persepsi. Yang dimaksudkan itu adalah A, tapi yang ditangkap oleh komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, itu ternyata B. Nah, itu adalah hambatan persepsi. Maksudnya seperti itu ya. Nah, syarat-syarat komunikasi efektif ada beberapa syarat. Yang pertama, menguasai informasi yang disampaikan. Ini paling penting ya. Orang kalau mau ngomong, dia harus tahu dulu informasi yang disampaikan itu harus benar, harus sesuai. Jadi dia menguasai, nggak asal-asal ngomong, asal jeplak. Maksudnya seperti itu. Kalau orang asal ngomong, asal jeplak itu mudaratnya banyak ya. Karena apa? Dia nggak menguasai berarti informasi yang disampaikan. Yang kedua, memahami situasi dan kondisi audiens. Jadi audiensnya itu seperti apa kita harus pahami. Mahasiswa nih misalkan mahasiswa baru lulus, masih semester 1 itu beda kita mengkomunikasikannya dengan mahasiswa yang ibaratnya sudah mahasiswa semester akhir ya. Yang ketiga, mempergunakan bahasa dan gaya yang tepat dan dapat diterima. Jadi ya, gayanya dan bahasanya itu sesuai dengan uh, orang yang kita ajak komunikasi. Yang keempat, dilakukan pada waktu dan tempat yang sesuai. Nah, ini penting banget. Orang lagi stres, lagi gupek misalkan, kita ajak ngomong. Tentu kan dia nggak bisa menggunakan daya pikir yang baik ya, sehingga komunikasi yang kita lakukan bisa saja tidak efektif. Jadi kita harus lakukan komunikasi itu pada waktu dan tempat yang sesuai. Nah, yang terakhir yaitu didukung dengan peralatan atau alat yang tepat atau sesuai. Nah, metode komunikasi ada beberapa, ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung, komunikasi horizontal, searah, dan komunikasi dua arah ya.
Maksudnya seperti itu. Kalau langsung ya berarti ngomong langsung. Kalau tidak langsung mungkin lewat WA. Komunikasi horizontal berarti sesama. Misalkan sesama mahasiswa. Kalau komunikasi searah berarti cuman satu orang ngomong ke yang satunya, tapi satunya nggak nanggepin, itu namanya searah. Kalau komunikasi dua arah berarti saling berkomunikasi, yang satu ngomong, yang satunya memberikan tanggapan. Nah, itu adalah maksudnya komunikasi dua arah. Ini adalah metode-metode komunikasi. Nah, kesimpulannya, komunikasi baru dapat dilakukan jika ada dua pihak, yaitu pihak pemberi informasi dan penerima informasi. Sudah jelas ya, kalau misalkan saya nih sama kalian, berarti saya yang memberikan informasi dan mahasiswa sebagai penerima informasi. Yang kedua, komunikasi hanya merupakan alat untuk menyampaikan perintah informasi dari seseorang kepada orang lain, bukan tujuan ya. Jadi komunikasi itu alatnya saja untuk menyampaikan perintah, informasi, bukan tujuannya. Dan yang ketiga, komunikasi harus dapat dimengerti oleh si penerima sehingga menimbulkan interaksi. Kalau nggak ngerti, orang nggak bakal berinteraksi terhadap apa yang kita sampaikan. Maksudnya seperti itu ya. Oke, itu kuliah kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.